Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akhrimna bi nuril fahmi wa alina bi ma'rifati ilmi hasin akhlaqana bi hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita teruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan sebangsa kami yang merasa bodoh, yang merasa butuh dengan ilmu, yang butuh dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka lamun nanya anjeun, nyarita anjeun. Fama bidayatul hidayati, maka naon ari bidayatul hidayah? Ya. Diujar riba pikeun nyoba kaula. Biha kalawan bidayatul hidayah nafsi kana nafsu kaula. Fa'lam maka kanyakeun ku anjeun cik Imam Ghazali anna bidayataha kana sanyana permulaan hidayah zahiratu taqwa nyata zahirna taqwa. Wa nihayataha jeung sanyana puncakna hidayah batinatu taqwa nyata batinna ketakwaan. Fala akibata mangka teu aya akibat. Teu aya akibat taya akibat lagu di mata tegasna teu aya kauntungan illa bi taqwa kecuali hanya kalawan ketakwaan. Wala hudan jeung teu aya petunjuk ya, tidak ada kebenaran illa lil muttaqin kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Ketika di antara kamu, kata Imam Ghazali, ada yang bertanya, fama bidayatul hidayati, maka apa itu bidayatul hidayah? Nah, karena tadi kan di depan Imam Ghazali menjanjikan akan menghidangkan bidayatul hidayah untuk menguji nafsu kita. Apa nafsu kita itu akan tunduk, akan taat, dibawa untuk mengamalkan bidayatul hidayah, atau sebaliknya menerima atau menolak. Hati kita mencintai, ya, senang atau benci. Nah, gitu. Di depan kan begitu. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu bidayatul hidayah? Apa itu permulaan hidayah yang terdiri pada syariat dan tarekat tadi? Ya, permulaan kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Diujar riba biha nafsi. Nah, untuk menguji nafsuku. Apakah nafsuku bisa diajak mengamalkan bidayah ini atau dia akan menolaknya. Fa'lam, baiklah kata Imam Ghazali, ketahuilah oleh kamu anna bidayata zahirut taqwa wa nihayata batinut taqwa. Permulaan hidayah itu adalah zahirna taqwa. Zahirnya taqwa. Ya. Dan puncak daripada hidayah adalah batinnya takwa. Jadi takwa itu ada takwa zahir atau takwa batin. Ya. Yang menjadi permulaan daripada hidayah, dasar amaliyah ya, orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala adalah zahirut takwa. Zahirnya takwa. Yang mana semua ada di sini nanti dijelaskan
dari mulai bangun tidur sampai balik lagi ke tidur. Di situ dijelaskan bagaimana cara kita mengisi waktu-waktu itu. Itulah zahirnya takwa. Ya. Nanti kita berperan untuk menguji hati dan nafsu kita. Nah, hati kita mencintai, menerima, nafsu kita taat atau tidak, tergantung nanti bagaimana reaksi ketika kita dihadapkan kepada bidatul hidayah ini. Seterusnya, fala akibata illa bitaqwa. Kata Imam Ghazali, ya, tidak ada keuntungan, tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebahagiaan dan keselamatan illa bitaqwa, kecuali hanya dengan takwa. Wala hudan illa limuttaqin, dan tidak ada petunjuk, ya, dan tidak ada kebenaran kecuali hanya milik orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita pentingkan. Takwa ini adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung, yang membuat kita menjadi orang yang mulia dan bikin kita menjadi orang yang agung. Takwa. Nah, karena apa? Karena takwa adalah modal satu-satunya, ya, untuk menghasilkan kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan kita kepada jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan, berwasiat kepada semua hambanya, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat akhir Nabi Muhammad SAW, ditugaskan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami berwasiat, ya, dan menugaskan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab dari sebelummu, ya, wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian, anittaqullah, takwalah kamu sekalian kepada Allah. Ya. Karena apa? Karena tadi takwa ini kalau diibaratkan adalah bagaikan gudang yang di dalamnya terdapat semua kebaikan, semua kemaslahatan, kebutuhan, kebahagiaan, kemenangan, keselamatan dunia akhirat. Makanya ketika Allah menugaskan kita takwa, berarti kalau kamu mau meraih kebahagiaan, kebaikan, kemaslahatan, kemuliaan, keagungan, kebahagiaan, kemenangan, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat, maka takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diperkuat, dijelaskan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nashai'ud Diniyah, dalam Shaifah ketiga, fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu. Tidak ada kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, baik kebaikan yang sifatnya batin atau yang sifatnya zahir, melainkan takwalah satu-satunya berupa jalan yang menyampaikan kita kepada kebaikan itu. Wasilatun mubalighatun lahu, takwalah satu-satunya yang menjadi wasilah, pelantara, yang menjadi batu loncatan, yang menjadi sarana yang bisa menyampaikan kita kepada kebaikan itu, kepada kemuliaan itu, kepada keagungan itu, kepada kebahagiaan dan keselamatan itu. Masya Allah. Jadi takwa, ya, modal satu-satunya, ya, untuk menjadikan kita bahagia dunia akhirat, untuk mensukseskan kita dunia akhirat. Wa ma min syarrin ajlin wala ajlin wala zahirin wala batinin
Ya, illa wa taqwa hirzun harisun wa hisun hasinun li salamati min wa najat min dararihi. Sebaliknya, tidak ada yang namanya keburukan, kesialan, baik keburukan kesialan duniawi atau ukhrawi, zahir dan batin, melainkan takwalah satu-satunya sebagai perisai, sebagai penjaga ya, yang sangat kokoh dan sebagai benteng yang sangat kokoh juga untuk menyelamatkan kita dari keburukan, kejahatan, kesialan ya, itu. Dan takwalah satu-satunya benteng yang sangat kokoh untuk menjaga diri kita dari keburukan, kesialan, kecelakaan, kebinasaan dunia dan akhirat. Ya jelaslah bahwa benar kata Imam Ghazali, fala akibata illa bitaqwa. Tidak ada keuntungan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kebaikan, tidak ada petunjuk, tidak ada ilmu, tidak ada kebahagiaan dan keselamatan, kemuliaan dan keagungan illa bitaqwa, melainkan hanya dengan ketakwaan. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, ilmu laduni dan makrifat dan nilai-nilai maknawi yang lainnya kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa inilah yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali ya. Masya Allah. Ada takwa zahir, ada takwa batin. Tentunya dua ketakwaan ini adalah suatu perkara yang tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Ketika takwa zahir ya pasti butuh dengan fakta batin, takwa batin pun membutuhkan kepada takwa zahir. Karena batin ya, tergantung zahirnya, zahirnya pun tergantung batinnya. Ya, jadi tidak cukup. Yang penting kita baik hati. Yang penting kita baik hati, walaupun kita ibadahnya seperti ini, malas-malas, yang penting hatinya baik. Itu mimpi, itu PHP itu palsu itu. Ya, justru kalau hatinya baik, pasti zahirnya pun baik, gitu ya. Dan zahirnya baik, insya Allah batinnya pun baik, gitu ya. Masya Allah. Maka tetap kewajiban kita antara dua, antara takwa zahir dan takwa batin. Takwa zahir, insya Allah Imam Ghazali ke depan akan menjelaskan kita bagaimana yang dimaksud dengan takwa zahir. Lanjut. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.